Ya, selanjutnya at-tawakkul ta'rifuhu. Definisi tawakal. At-tawakkul lughatan at-tafwidu wal i'timadu. Ini cara bahasa ya. At-tafwidu wal i'timadu. Wa syar'an, secara syar'i, huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu. Itu tawakal. Ya, 'ala Allahi wahdahu. Huwa i'timadu al-qalbi, huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah. Jadi tawakal artinya secara bahasa adalah at-tafwid. At-tafwid itu menyerahkan. Arti at-tafwid dalam bahasa Arab fawwadha yufawwidu tafwid, menyerahkan. Wal i'timad bersandar. Jadi tawakal secara bahasa Arab bisa maknanya dua, bisa maknanya menyerahkan, bisa maknanya bersandar, berpegang. Secara bahasa maknanya dua, bisa maknanya at-tafwid dan maknanya i'timad. Tafwid itu menyerahkan, i'timad bersandar atau berpegang. Ya. Atau mengandalkan gitu ya, bersandar. Mafhum? Kemudian poin kedua, masalah syar'i. Saya tadi baru saya bahasa ya. Secara syar'i i'tima tawakal adalah i'timadul qalbi, bersandarnya hati kepada Allah saja. Itulah tawakal. Bersandarnya hati kepada Allah saja. Gitu. Udah? Sekarang at-tawakkulu asy-syar'iyyu. At-tawakkulu asy-syar'iyyu huwa alladhi yajma'u salasata umurin. Alladhi yajma'u salasata umur. Ya. Umurin. Walladhi yajma'u salasata umurin. Al-awwal al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan sadiqan haqiqiyan. Al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan sadiqan haqiqiyan. Al-i'timadu 'ala Allah i'timadan sadiqan haqiqiyan. Gitu. Haqiqiyan. Udah? Yang kedua, as-siqatu billahi wa i'tiqadu annal amra kullahu biyadillah. As-siqatu billahi wa i'tiqadu annal amra kullahu biyadillah. Annal amra kullahu biyadillah. Salasah fi'lul asbabi al-ma'duni biha. Ya, al-ma'duni biha. Ya, al-ma'duni biha. Maknanya. Tadi definisinya, sekarang makna. Ya. Macamnya ya. At-tawakkul syar'i ya. Sekarang macam daripada tawakal. Ya, macam tawakal. Tadi maknanya sudah ya, definisi tawakal sudah. Sekarang macam tawakal atau tawakal yang memang dibenarkan secara syariat. At-tawakkul syar'i, tawakal yang sesuai dengan syariat. Tawakal syar'i kalau istilah kita. Tawakal yang syar'i
yaitu yang menghimpun 3 perkara. Tawakal yang syar'i itu adalah tawakal yang menghimpun atau yang mengandung 3 perkara. Baru dikatakan tawakalnya syar'i. Kalau ada 3 perkara maka dikatakan tawakal syar'i. Yang pertama, bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang benar, ya, yang hakiki, yang jujur, ya, dengan penyandaran jujur dan sebenarnya. Bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang jujur dan sebenarnya, atau penyandaran jujur yang sebenarnya, dengan penyandaran jujur yang sebenarnya. Yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan hakikiyan. Bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang jujur yang sebenarnya. Betul-betul dia menyandarkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak main-main. Ya, jujur. Ya, jujur, ya, dalam hati yang paling dalam dia bersandar kepada Allah dengan sebenar-benar penyandaran, gitu ya. Yang kedua, percaya kepada Allah, athiqatu billah. Percaya berarti yakin. Percaya kepada Allah dan meyakini bahwa seluruh perkara ada di tangan Allah. Percaya kepada Allah dan meyakini bahwa seluruh perkara ada di tangan Allah. Seluruh perkara atau segala urusan itu ada di tangan Allah. Yang ketiga, mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan, yang diizinkan. Ya, mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan, maksudnya diizinkan oleh syariat, yang tidak haram. Gitu. Itulah tawakal. Ya. Jadi bukan hanya bersandar kepada Allah dan dia percaya kepada Allah tapi nggak mengerjakan sebabnya. Itu bukan tawakal. Saya tawakal aja lah, tapi dia nggak mengerjakan sebab, nggak bisa. Ya, seperti sakit nggak bisa tawakal, dia harus berobat. Itu namanya sebab, menjalankan sebab. Pertama dia bersandar kepada Allah, yang kedua dia percaya bahwasanya segala perkara ada di tangan Allah, maka Allah yang akan menentukan. Kemudian dia jalankan sebabnya. Nah, kalau nggak ada 3 ini berarti tawakalnya nggak syar'i. Berarti harus ada ketiga perkara ini. Ya, harus mengandung atau menghimpun 3 perkara besar ini. Baru tawakalnya kata tawakal syar'i. Pertama dia bersandar kepada Allah saja dengan penyandaran yang benar dan jujur. Ya, bukan hanya dari mulutnya tapi dia nggak jujur dalam bersandarnya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia percaya. Percaya, yakin kepada Allah, dia percaya dan dia yakin bahwa segala urusan itu, segala perkara ada di tangan Allah. Allah yang Maha menentukan. Ya, seperti orang misalnya mau nikah, ya. Mau nikah cari jodoh nggak ada berapa, udah bertawakal. Hampir ada usaha melalui teman-teman cari ada nggak akhwat, anak pengen nikah gitu kan. Bukan hanya tawakal yang anak tawakal nanti kalau jodoh juga ntar datang, kan nggak bisa gitu. Harus dicari ya apapun gitu ya. Sudah tawakal yang syar'i kayak gitu. Jadi harus ada 3. Pertama dia bersandar hanya kepada Allah dengan penyandaran yang sahih, yang jujur, yang benar. Yang kedua dia percaya kepada Allah dan yakin bahwa segala perkara dari tangan Allah, ya segala perkara tersebut. Yang ketiga dia mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan. Ya, bukan dia mengerjakan sebab-sebab dia datang ke dukun misalnya. Ya, atau dia mengerjakan hal yang diharamkan. Itu berarti sebab yang nggak diizinkan. Ya, tawakal tapi dia datang ke dukun, berarti nggak tawakal sama Allah. Dia jalankan sebab yang tidak dibenarkan. Dia nggak sabar, nggak dapat jodoh, ya, dan dia bertawakal pada Allah, tapi dia usahanya apa? Datang ke dukun, tanya-tanya ke dukun. Nah, ini nggak benar, misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian macam-macam tawakal. Nah, tawakal juga ada macam-macamnya. Yang pertama definisi tawakal, yang kedua tawakal yang syar'i itu yang seperti apa, ya, dan syaratnya sehingga tawakal dikatakan syar'i. Yang
Yang poin ketiga, poin selanjutnya adalah macam-macam tawakkul. Aqsamu tawakkul. Aqsamu tawakkuli gitu ya. Aqsamu tawakkuli salah satu aqsamin. Aqsamu tawakkul salah satu aqsam. Al-awwal yang pertama tawakkulu ibadah. Tawakkulu ibadatin. Tawakal ibadah. Tawakal yang benar ibadah. Tawakkulu ibadatin wa huwa tawakkulu 'ala Allah wahdah la syarikalah. Tawakal yang nilainya ibadah. Wa huwa tawakkulu 'ala Allah wahdahu la syarikalah. Ini yang pertama. Yang kedua tawakkul syirk. Tawakkul syirkin. Ya. Tawakal syirik. Nah, ini ada contoh nih. Udah? Tawakkul syirkin kal i'timadi ala ghairillah fima huwa min khasaisillah. Kal i'timadi ala ghairillah fima huwa min khasaisillah. Fima huwa min khasaisillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya wakal i'timadi al-kulli awil juz'i alal asbab. Wakal i'timadil kulli awil juz'i alal asbab. Alal asbabi. Yang ketiga taukil. Ya, ini termasuk jenis tawakal juga, macam tawakal. Taukilun. Ya. Yang pertama taukilu ibadah, yang kedua taukilu syirk, yang ketiga taukil. Taukilun. Wa huwa antuni ba syakhsan. Ya. Huwa antuni ba syakhsan yakumu bi amalin bin niyabati anka. Ya, yakumu bi amalin bin niyabati anka mimma yaqdiru alaihi wa huwa jaizun. Udah? Ya, sekarang kita artikan macam-macam tawakal. Macam-macam tawakal. Sudah dijelaskan tentang tawakal yang syar'i. Maka di sini disebutkan, dijelaskan ya tentang macam-macam tawakal. Nah, yang ada pada manusia ya. Ketika seorang itu bertawakal. Tawakal tadi sudah diartikan dia adalah bersandar. Bersandar atau menyerahkan sesuatu. Ya. Dan itu secara bahasa, secara syar'i dia adalah bersandarnya hati kepada Allah. Nah, itulah tawakal yang benar. Artinya tawakal yang syar'i, tawakal yang ada dalam Islam adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah. Bersandarnya hati kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh bertawakal kepada selain Allah. Maka macam-macam yang pertama tawakkul ibadah. Tawakal yang nilainya ibadah. Yaitu bertawakal kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Persis seperti definisi tawakal yang disebutkan di atas. Itu bertawakal kepada Allah saja yang tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, at-tawakkulu 'ala Allahi wahdah la syarikalah. Inilah tawakal ibadah.
Kalau ibadah berarti berpahala. Barang siapa yang bertawakal bersandar kepada Allah saja maka dia berpahala. Karena ibadah. Ini ibadah hati nih. Ibadah hati, bukan ibadah badan. Ya, ibadah hati. Seperti niat, tawakal kita sebutkan ya. Niat, tawakal, takut, harap itu bagian dari ibadah. Jika seorang itu takut kepada Allah maka itu dia sedang ibadah. Kemudian juga ketika seorang itu bertawakal kepada Allah maka dia sedang beribadah. Nah ini dia, tawakal yang ibadah itu adalah tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah saja yang tidak sekutu baginya. Yang kedua, tawakal yang bernilai syirik. Yaitu seperti contohnya ada dua contoh. Yang bernilai syirik. Nilainya syirik. Ya, tawakal tapi syirik gitu maksudnya ya. Karena nilainya adalah syirik. Sama seperti tadi, roja. Roja yang bernilai ibadah, berharap tapi dia ibadah. Itu berharap pada Allah. Ada juga berharap tapi syirik, itu karena berharap pada selain Allah. Gitu ya. Yang kedua, tawakal syirik itu ada contohnya seperti bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Dalam bersandar kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, seperti rezeki, jodoh, itu kan Allah yang punya kuasa, hujan, ya, bersandar kepada kepada selain Allah yang menjadi kekhususan Allah, ya, masa depan itu semuanya Allah yang mengetahui, ya, Allah yang akan mengatur, yang memberikan, mentakdirkan, menentukan. Berarti nggak boleh ya bertawakal pada selain Allah. Ya. Mafhum? Yang kedua contohnya ya seperti bersandar yang bersifat menyeluruh atau bersifat sebagian-sebagian atau bagian-bagian. Ya, bersandar kepada sebab-sebab yang sifatnya menyeluruh atau yang sifatnya bagian-bagian aja. Bersandar kepada sebab. Kal i'timad al-kulli awal juz'i alal asbab. Bersandar kepada sebab. Yang sifatnya bersandar itu menyeluruh. Seluruhnya disandarkan kepada sebab, atau bersandarnya itu hanya bagian-bagiannya aja, tidak menyeluruh. Hah? Iya, yang kedua, contohnya hanya contoh aja. Tawakal yang syirik. Ya, bersandar kepada sebab-sebab yang sifatnya menyeluruh atau bagian-bagian aja. Nggak boleh. Ya, baik menyandar secara menyeluruh, bersandar kepada sebab dengan menyeluruh. Ya, bersandar kepada orang dengan mutlak orang itu aja kita sandarkan. Atau ada yang kepada Allah, ada yang kepada orang itu. Berarti kan hanya bagian-bagian aja. Gitu ya. Ada yang bersandar kepada Allah, ada yang dia bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada sebab. Jelas? Nah, ini termasuk juga ya tawakal yang syirik. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis tawakal yang ketiga atau macam tawakal yang ketiga yaitu taukil. Menyerahkan perwakilan. Berarti dia bersandar kepada seseorang. Menyerahkan perwakilan, dia jadi wakilnya. Nah, ini diperbolehkan nih. Huwa antuni basyakhson, yaitu engkau menyerahkan kepada seseorang atau mewakilkan atau menyerahkan kepada seseorang ya yang akan melakukan pekerjaan sebagai wakil dari engkau, wakil darimu, yang akan mengerjakan pekerjaan perwakilan
ya sebagai wakil darimu dalam perkara yang ia sanggup mengerjakannya, wa huwa jaiz, dan ini hukumnya boleh. Yang ulangi, taukil itu adalah menyerahkan kepada seseorang yang akan melakukan pekerjaan perwakilan. Niabah itu naib itu wakil kan? Kan ada rois, ada naib. Naib itu pengganti wakilnya. Ya, kalau dalam jabatan itu seperti itu. Ya. Ya, dalam perkara-perkara yang dia wajib melakukannya. Fahuwa jaiz. Misalnya ya, misalnya kurban. Kita mewakilkan kepada seorang, tolong ya sembelih hewan saya. Itu kan mewakilkan, itu boleh. Iya. Gitu ya. Atau apa ya pokoknya segala apapun, misalnya juga termasuk ya cari jodoh atau dalam berjual beli, dia sebagai wakil saya. Ya, tolong bisa wali itu kalau memang bisa wali juga bisa diwakilkan, tapi wakilnya kepada yang memang wali juga itu bisa. Kalau memang nggak ada wali lagi bisa ke wali hakim, itu masuk wakil ya. Wakil nikah bisa juga, wakil nikah atau melamarkan gitu kan, kita atau dia jadi orang yang menerima lamaran dia sebagai wakil keluarga. Itu pokoknya wakil banyak kan tuh, paham lah wakil gitu ya, anak wakilnya itu boleh ya. Ini termasuk yang dibolehkan, yang dia sanggup melaksanakannya, tugas wakil itu. Ini dalam organisasi ada ketua, ada wakilnya kan, dia yang mewakili ketua gitu kan. Kalau wakilnya nggak bisa, anak wakilnya, ketuanya nggak bisa, anak wakilnya dia. Seperti itu. Kalau rakyat nggak bisa ada wakilnya. Itu DPR itu wakil kita tuh. DPR itu wakil rakyat ya. Yang penting dia harus amanah itu. Dia harus menyuarakan keinginan rakyat. Namanya juga wakil rakyat. Bukan malah tidak mewakili rakyat kan gitu kan, seperti itu. Nggak benar. Jelas ya?